Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, yang terjangkau dengan pengeras suara ini, maupun yang menyaksikan lewat akun multimedia Jemaat Gemim Sion Madidir Ure pada saat ini, bersama dengan saya Pendeta Rolando Anter, Sarjana Teologi, mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kita memulaikan segala tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Mengawali ibadah ini, mari kita menyanyi bersama-sama dari NNBT nomor 7, Mari Puji Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan kami, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menyertai akan kehidupan kami, sehingga kami boleh lagi menikmati hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Ya Bapa, saat ini ketika kami akan memulaikan segala tugas kerja dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, maka kami pun mengawalinya dengan beribadah kepadamu. Dan lewat ibadah ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Diberkatilah itu, dan biarlah firman-Mu ini akan selalu menjadi bagian kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya. Kami mampu memuliakan Engkau ya Bapa dalam kami menjalani akan hari-hari kehidupan yang telah disediakan untuk kami jalani. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Keluaran pasalnya yang ke-31 ayat 9 dan ayat 10 berkata seperti ini. Mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah menunjuk orang-orang pilihannya untuk bekerja baginya, Dia mau pekerjaan itu dilakukan semaksimal mungkin. Setiap detail-detail pekerjaan harus diperhatikan, dan tidak ada unsur yang lebih tinggi dari unsur yang lain. Semuanya harus dilakukan dengan penuh ketelitian dan tidak ada yang terabaikan. Hal kecil apapun harus diberi perhatian. Tentu hal ini membutuhkan apa yang namanya sebuah bakat seni, bakat untuk mengatur segala sesuatu. Saudara-saudaraku, seni sebagai bagian dari karunia dan panggilan jelas merupakan sesuatu yang harus dikembangkan oleh kita sebagai manusia ciptaan Tuhan.
Kreativitas kita merupakan salah satu aspek dari keberadaan kita sebagai manusia ciptaan, sebagai gambar Allah, Sang Pencipta yang maha kreatif. Mengembangkan daya seni yang Tuhan telah tanamkan dalam diri adalah bentuk ketaatan terhadap panggilannya agar mencerminkan Dia melalui hidup dan karya kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita saat ini bila kita telusuri kisah Bezalel dan Aholiab dengan lebih teliti, kita dapat menarik beberapa kesimpulan tentang seni. Pertama, seni ada dalam cakupan kehendak Allah, sebab Allah sendiri yang memerintahkan pembuatan kemah suci secara artistik, atau dalam kata lain yang bernilai seni. Allah menginginkan tempat ibadah umatnya memiliki penampilan bercita rasa seni tinggi. Yang kedua, kemampuan seni adalah karunia Allah. Yohanes Calvin mengatakan bahwa setiap kemampuan ilmiah atau seni, bahkan juga yang dimiliki mereka yang tidak beriman, adalah karunia Roh Kudus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Bezalel dan Aholiab memiliki keahlian yang berbeda. Bezalel ahli dalam hal benda-benda berharga dan perhiasan-perhiasan termasuk ukiran-ukiran, sementara Aholiab ahli dalam hal membuat perkakas-perkakas dan juga pakaian serta kelengkapan para imam. Tetapi mereka sama-sama memberikan keahlian itu untuk kemuliaan Tuhan. Begitupun dengan kehidupan kita secara pribadi maupun keluarga Kristen. Tentu di dalamnya memiliki keahlian tugas yang berbeda-beda, memiliki talenta yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya bakat seni yang dimiliki oleh setiap pribadi. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita sebagai talenta untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dalam kita menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang akan kita kerjakan. Karena sesungguhnya apa yang diberikan Tuhan bagi kita adalah untuk memuliakan Dia, sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan dari Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang ada pada kita, biarlah kita mampu untuk memuliakan Tuhan yang adalah Sang Pemberi talenta, sehingga kita mampu untuk menjalankan kehidupan ini dengan apa yang Tuhan beri hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.